Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching bersama saya Datik Purwaningsih SPD. Saya berasal dari SD Negeri 3 Karangwuni dan teman saya Iksa Dewi Wulansari, CGB Angkatan 7 dari SD Negeri Ngipe, Kabupaten Temanggung. Dan saya Muhammad Yasin, saya dari SDN 1 Goa. Mari kita saksikan video kami. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eksa. Selamat siang Bu Dati. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali, apalagi berjumpa dengan Pak Yasin dan Bu Dati. Iya, alhamdulillah. Nah, baiklah, di sini nanti Bu Eksa beserta Pak Yasin akan melaksanakan praktik coaching dengan coach yaitu Bu Eksa dan coachee yaitu Pak Yasin. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Eksa persiapkan ya? Saya sudah mempersiapkan diri saya dengan baik, kemudian saya juga ingin melakukan coaching ini dengan menggunakan metode Tirta, yaitu tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada aksi nyatanya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya, baiklah. Jadi di sini nanti Bu Eksa dalam kegiatan praktik coaching akan menggunakan metode dengan alur Tirta ya Bu Eksa ya, yaitu yang pertama tadi merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, nah untuk coaching ini nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eksa kembangkan? Oke, baik, nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu kesadaran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu Dati? Iya, baik. Jadi nanti kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Eksa yaitu ada 3 ya Bu Eksa ya. Ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, nah untuk lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Eksa observasi? Oke, baik Bu Dati. Dari ketiga komponen tersebut, saya akan menekankan pada kehadiran penuh. Di sini yaitu indikatornya yaitu meliputi yang pertama saya akan fokus memecahkan masalah dari coachee saya, kemudian yang kedua saya akan menatap coachee saya, dan yang ketiga saya tidak melakukan aktivitas apapun dan mendengarkan secara penuh coachee saya berbicara. Seperti itu Bu Dati. Iya, baik sekali. Jadi nanti yang menjadi indikator yang akan diobservasi yaitu kehadiran penuh atau present. Nah, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yang seperti apa Bu Eksa? Yang tadi Bu, yang sudah saya jelaskan ya, saya akan fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi Pak Yasin dengan metode Tirta tersebut. Kemudian juga saya akan menatap coach saya sehingga coachee saya itu leluasa bercerita kepada saya. Kemudian juga saya akan melakukan aktivitas, saya tidak akan melakukan aktivitas lain sehingga coachee saya itu nyaman ketika berbicara dengan saya dan saya bisa menyimak coachee saya dengan baik sehingga coachee saya itu mampu menyelesaikan masalahnya dengan bimbingan atau arahan saya. Seperti itu Bu Dati. Iya, baiklah. Jadi silahkan nanti Bu Eksa melakukan coaching bersama dengan Pak Yasin. Kami beri waktu, silahkan untuk mempraktikannya. Silahkan Pak Yasin dan Bu Eksa. Baik, terima kasih Bu Dati. Iya. Semoga saya bisa menjadi coach yang baik untuk Pak Yasin. Iya, bagus sekali. Yuk, mari. Selamat siang Bu Eksa. Selamat siang Pak Yasin. Bagaimana kabar hari ini Bu Eksa? Alhamdulillah luar biasa sekali, sangat baik. Gimana Pak Yasin, kok Pak Yasin pucat sekali datang ke sini? Iya Bu, tadi kan habis mengoreksi nilai-nilai anak, ternyata beberapa anak itu
nilainya masih belum bagus. Salah satunya ada salah satu anak saya itu belum bisa membaca Bu Eksa. Oh begitu. Iya. Oh kelas berapa Pak kok belum bisa membaca? Kelas 4 Bu Eksa. Oh alah demikian. Nah kira-kira Pak Yasin menurut Bapak kenapa anak itu belum bisa membaca padahal sudah kelas 4 Pak? Iya Bu, kan kemarin kita tahu toh Bu, kemarin kan habis pandemi hampir 3 tahun. Iya, Jadi untuk pembelajaran selama pandemi itu kan tidak berjalan dengan lancar. Nah, sehingga beberapa anak, khususnya satu anak itu belum benar-benar bisa membaca Bu. ABC saja belum hafal Bu. Oh begitu. Kok sampai seperti itu Pak? Kemudian bagaimana Bapak ketika pembelajaran itu bagaimana? Ya itu Bu, kemarin kan saya punya kayak punya kayak strategi tersendiri Bu. Mungkin kan yang untuk anak-anak yang lain kan membacanya sudah lancar. Nah, untuk yang khusus satu anak itu yang namanya Sigma Bu. Sigma itu kan memang belum bisa membaca. Kemudian saya printkan sebuah itu loh Bu, dasar membaca itu loh Bu. Saya printkan, kemudian saya kasih ke anak. Nah, kebetulan di SD saya kan 15 menit sebelum pembelajaran kan ada literasi membaca Bu. Nah, khusus Mbak Sigma itu saya suruh maju ke depan ke tempat duduk saya untuk membaca yang saya printkan tadi Bu. Nah, dari yang saya printkan tadi Mbak Sigma juga belajar di rumah Bu. Nah, kemudian nanti paginya sebelum 15 menit pembelajaran dimulai, nah, Mbak Sigma itu kayak setoran hafalan gitu Bu, setoran untuk latihan membaca bersama dengan saya gitu Bu Eksa. Nah Pak, kira-kira dengan metode yang Bapak lakukan itu kira-kira membuat Mbak Sigma itu sudah mampu memahami huruf dan bisa membaca belum Pak? Ya, kalau dibilang sukses atau bilang berhasil, belum sepenuhnya berhasil Bu. Tapi alhamdulillahnya dari saya printkan teks bacaan itu yang kemarin-kemarin belum bisa misalnya huruf vokal. Nah, alhamdulillah sudah mulai bisa untuk membedakan huruf vokal, huruf yang konsonan dan lain sebagainya gitu Bu. Tapi untuk secara membacanya secara menyeluruh memang masih terbata-bata Bu Iksa. Oh begitu. Nah kalau menurut Pak Yasin sendiri adakah cara lain yang dapat Bapak gunakan agar Mbak Sigma itu bisa lancar membaca? Iya Bu, ternyata benar yang tadi dikatakan oleh Bu Iksa tadi. Ternyata setelah saya identifikasi orang tua Mbak Sigma itu memang ayahnya itu untuk berkomunikasi saja susah, mohon maaf, dibanding dengan orang tua yang lain itu memang sedikit keterbelakangan. Sedangkan ibunya juga seperti itu Bu. Jadi Mbak Sigma ini sehari-harinya cuma sama neneknya. Nah kebetulan neneknya akhir-akhir ini sakit, sehingga untuk proses belajar di rumah itu Mbak Sigma menjadi sedikit terkendala. Tapi kemarin waktu saya tanya, Mbak Sigma apakah di rumah ikut les atau lain sebagainya? Nah, Mbak Sigma menjawab, iya Pak, kebetulan saya ikut les di Bu ini. Nah, karena di lingkungan rumahnya Mbak Iksa itu ternyata juga ada les Bu Iksa. Nah, saya lihat dari situ Mbak Sigma ternyata mempunyai motivasi tinggi untuk bisa berubah. Nah, kemudian saya punya itu Bu, tadi punya kayak strategi selanjutnya. Ketika yang tadi pertama kan saya tuh mengeprintkan soal mengeprintkan teks bacaan yang dasar-dasar itu. Kemudian ketika saya tadi tanyakan apakah Mbak Sigma les, nah dari situ kan saya juga mempunyai ide atau gagasan Bu. Kemudian saya ingin berkolaborasi terhadap guru les Mbak Sigma. Kan tidak sepenuhnya toh Bu, saya itu kan juga guru, tapi kan kalau di rumah kan juga tidak bisa mengontrol Mbak Sigma tersebut. Nah, ketika di rumah saya akan berkolaborasi dengan itu tempatnya lesnya Mbak Sigma. Kan saya juga bisa mengetahui perkembangan selama di rumah. Kalau di sekolah kan saya
memahami perkembangan Mbak Sigma seperti apa. Tapi kalau di di rumah kan tidak bisa karena itu ya Bu, karena terkendala dan lain sebagainya. Mungkin saya itu akan berkolaborasi dengan tempatnya les Mbak Sigma. Kita akan sharing-sharing bagaimana untuk mengatasi masalah Mbak Sigma yang belum bisa membaca itu Bu. Kemudian selain berkolaborasi dengan siapa? Guru les ya Bu Iksa. Saya juga mempunyai rencana selanjutnya, yaitu akan mendatangi ke rumah-rumah wali murid Bu. Semisal gini, ketika misal 1 bulan sekali, nanti hasil evaluasi saya akan sampaikan kepada wali murid selama 1 bulan. Oh anak si A itu ternyata perkembangannya selama 1 bulan tuh segini gitu. Ya, kemudian selalu tahu perkembangan anak gitu ya Pak. Kemudian misalnya si anak B kekurangannya terletak di mana gitu Bu. Nanti saya akan sampaikan kepada wali murid, mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Nanti kita akan istilahnya komunikasikan dengan wali murid juga Bu Iksa. Gitu Bu rencana selanjutnya. Nah, itu ide bagus sekali Pak Yasin. Nah, itu Pak Yasin tahu cara bagaimana membangkitkan minat belajar siswa, membangkitkan literasi ya Pak ya, itu ya, membaca siswa melalui hal-hal yang tadi Pak Yasin sudah katakan sendiri, salah satunya dengan berkolaborasi dengan tempat les ya, kemudian juga berkolaborasi dengan wali murid. Nah, itu malah Pak Yasin menemukan solusi untuk permasalahan Pak Yasin sendiri. Hebat sekali Pak Yasin. Tapi gini juga Bu Iksa, ketika saya strategi dengan tadi evaluasi dengan wali murid, tentunya juga ada hambatan Bu Iksa. Karena kita tahu untuk wali murid di tempat tinggal saya itu kan rata-rata kan juga sebagai petani, bahkan sebagian besar kan kerja di pabrik. Untuk menjadwalkan misalnya hari ini ke orang tua wali murid ini kan juga susah. Nah, saya juga mempunyai ide atau gagasan selanjutnya. Nah, kira-kira apa Pak? Ini bisa kan kebetulan ada grup WA untuk wali murid beserta dengan anak-anaknya. Nah, ketika misalnya saya hari ini orang tua kan, misalnya ada orang tua Mbak Sigma misalnya ya, Mbak Sigma hari ini misalnya hari Rabu, ternyata ke orang tua Mbak Sigma sebelumnya kan saya akan share jadwal terlebih dahulu ke dalam grup WhatsApp grup itu. Kemudian ketika nanti ada salah satu wali murid ketika ada yang berhalangan, misalnya kok pada waktu itu mau kunjungan ke rumah wali murid kok ada kesibukan. Nah, saya akan geser kepada orang tua wali murid yang mungkin dalam hari itu kok masih kosong tidak ada acara gitu bisa. Nah, itu sangat bagus sekali Pak. Selain dapat meningkatkan meningkatkan kemampuan anak, itu juga Pak Yasin dengan juga dapat meningkatkan komunikasi Pak Yasin dengan wali murid, sehingga bersama dengan wali murid meningkatkan minat belajar siswa itu sendiri Pak. Itu malah ide yang sangat bagus sekali Pak. Memang kadang kita sebagai guru kan memang kurang gitu ya Pak ya. Nah, itu adalah cara yang sangat luar biasa sekali Pak Yasin. Nah, sekarang Pak, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak melaksanakan kegiatan tersebut? Tentunya kita kan selaku pendidik kan bekerja di instansi pendidikan ya Bu Iksa. Tentu saja kan yang pertama adalah faktor izin kepala sekolah ya Bu. Karena apapun yang kita kerjakan itu kan harus mendapat surat izin dari kepala sekolah. Selain itu kan juga saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat Bu. Karena kita tahu pengalaman Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa itu, ketika mungkin saya mempunyai gagasan ini, kemudian Bapak Ibu yang lain kan bisa melengkapi lah Bu, misalnya gagasan ini, oh Mas kira-kira
alangkah baiknya seperti ini. Mungkin seperti itu Bu, saling sharing kepada rekan guru sejawat Bu. Iya, berarti melibatkan rekan sejawat juga nggih Pak nggih, agar bareng-bareng gitu nggih Pak. Nah, itu sangat luar biasa sekali Pak Yasin. Nah, kira-kira kapan nih Pak rencana itu akan dilaksanakan? Ya, pastinya akan segera Bu, ketika nanti saya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Kan tadi kan saya sudah mengutarakan beberapa gagasan. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah ACC atau mengizinkan, nah otomatis saya akan gerak langsung, akan melakukan aksi nyata sesuai dengan rencana saya tadi Bu. Nah, sebenarnya Pak Yasin sendiri yang menemukan solusi dari kerisauan Bapak. Nah, di sini saya hanya mendengarkan cerita Bapak saja loh. Bapak dengan aktif, dengan senang hati menggali apa yang ingin Bapak lakukan selanjutnya. Bapak hebat sekali loh Pak. Nah, semoga ya Pak ya, setelah ini anak-anak juga literasinya meningkat. Siap, kemudian juga Mbak Sigma dan yang lain juga membacanya lancar, seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eksa. Tadi ketika kita coaching atau sharing-sharing, saya merasa lebih lega Bu dalam hati saya ini, karena tadi sebelum saya bertemu dengan Bu Eksa, hati saya itu penuh dengan apa ya? Kayak ada ganjala, gelisah itu Bu. Nah, sekali lagi terima kasih. Kita tahu bahwa untuk membaca khususnya di SD itu kan memang dasar sekali ya Bu. Iya. Kita tahu bahwa ada kayak program Kalistung ya Bu, kalau di SD itu baca, tulis, menghitung. Ketika 3 dasar itu sudah anak kuasai, otomatis ketika nanti di kelas tinggi kan tidak, dalam proses pembelajaran kan tidak ada terkendala. Nah, mudah-mudahan strategi yang saya rencanakan tadi, mudah-mudahan Mbak Sigma kedepannya bisa lancar membacanya, sehingga nanti dalam mengikuti proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik dan hasilnya memuaskan gitu Bu Eksa. Ya amin. Iya Pak, kadang memang kita itu butuh sharing dengan teman gitu nggih Pak. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya ganjalan di hati, itu bisa terobati ketika kita sudah berbicara dengan teman sejawat kita. Seperti itu nggih Pak nggih. Nah, semoga Mbak Sigma segera bisa lancar membaca dan juga literasinya juga bagus gitu nggih Pak. Siap Bu Eksa. Seperti itu. Iya, tepuk tangan buat Bu Eksa dan Pak Yasin ya. Bu Eksa sebagai coach dan Pak Yasin sebagai coaching. Baiklah, sekarang saya akan bertanya kembali kepada Bu Eksa berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan ketika coaching tadi ya Bu Eksa ya. Yang pertama, apa yang sudah Bu Eksa lakukan pada saat melakukan coaching? Nah, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa Bu Eksa? Alhamdulillah ya Bu ya, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Pak Yasin. Nah, alhamdulillah perasaan saya juga sangat senang bisa membantu Pak Yasin membimbing menyelesaikan masalah. Sebenarnya tadi juga Pak Yasin sendiri yang menemukan masalah itu sendiri. Kemudian tadi saya juga sudah kehadiran penuh gitu ya Bu ya. Saya juga tidak melakukan apapun, saya juga tidak memegang HP, mengabaikan semuanya, dan saya fokus untuk mendengarkan Pak Yasin seperti itu. Kemudian juga alhamdulillah juga tadi Pak Yasin juga setelah berbincang dengan saya juga telah menemukan solusi seperti itu. Iya, baik. Kalau saya perhatikan tadi ketika saya mengamati Bu Eksa ketika mengcoaching Pak Yasin, itu sudah terlihat itu kompetensi alur tirtanya ya Bu Eksa ya, di mana ada tujuan. Itu tadi Bu Eksa menyampaikan tujuannya itu sudah jelas. Kemudian bagus dalam pemaparannya. Kemudian untuk yang kedua itu identifikasi masalah.
Bu Eksa di situ menanyakan atau pertanyaan yang diberikan itu sudah dapat memberi kunci untuk menggali kemampuan yang dia miliki, begitu Bu Eksa. Kemudian untuk yang rencana aksinya tadi juga Bu Eksa di situ sudah terlihat bahwa di dalam pertanyaan yang diberikan Bu Eksa tadi itu bisa membuat koci untuk mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Kemudian untuk yang tanggung jawab itu tadi Bu Eksa juga sudah memancing atau menanyakan kepada Bapak Yasin atau kepada koci tadi bahwa komitmen yang akan dilakukan koci itu sudah dapat mendukung untuk mengatasi masalah koci tersebut. Nah, begitu. Kemudian yang ingin dikembangkan lagi buat Bu Eksa sebagai coach berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, apa kira-kira Bu Eksa? Masih ada lagi tidak? Tentu Bu, tadi kan ketika saya hari ini kan ketika saya melakukan coach, ini kan saya kan hanya menekankan pada salah satu kompetensi yang memang saya benar-benar inginkan gitu ya, yaitu kehadiran penuh yang tadi indikatornya juga sudah saya jelaskan bahwasanya saya itu fokus ingin memecahkan bagaimana cara proses memecahkan masalah dari Mas Yasin. Kemudian saya juga menatap coach seperti itu, dan yang ketiga juga saya fokus. Nah, di sini itu kan baru satu ya Bu ya. Nah, setelah ini saya rencananya ingin mengembangkan kompetensi tentang berbicara, cara membuat pertanyaan yang berbobot, begitu Bu, agar coach saya itu merasa bahwa ketika dia menjawab tuh merasa benar-benar ditanya, merasa benar-benar diperhatikan seperti itu. Iya, baik sekali. Jadi bahwasanya yang akan dikembangkan oleh Bu Eksa selain present atau kehadiran penuh itu rencananya ke depan ya Bu Eksa ya. Setelah ini Bu Eksa akan mengembangkan dalam pertanyaan berbobot. Iya, baik sekali Bu Eksa. Terima kasih. Sama-sama Bu Dati. Iya, terima kasih juga Pak Yasin. Semoga kita selalu sehat ya Bu Eksa ya, Pak Yasin ya. Iya, dan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.